Baiklah, telah kita saksikan video Ayo Sehatkan Reproduksi Remaja sebagai tema HUT IID yang ke-67, yaitu kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal. Semoga apa yang telah kita saksikan bersama dapat bermanfaat untuk IID khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yang dalam hal ini akan saya serahkan kepada moderator yang tidak asing lagi,
Ibu Dr. Anda Farida Rohaji, MSI. Kami persilakan Ibu Ida Rohaji. Makasih Bu Rani sebagai host yang menemani saya pagi ini. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu hadirin peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Dr. Daeng M. Fakih, SHMH sebagai keynote speech, Ibu Roslina Ferauli, MPSI, PSI, narasumber webinar pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua Umum Pengurus Besar IID, Ibu Dr. Murdiati Umbas yang kami banggakan. Para penasehat pengurus besar IID, Ibu Ajeng Budi Santoso, Ibu Zakiah Alatas, Ibu Ani Agus Purwadianto yang kami sayangi. Ibu-ibu PBIID, ibu-ibu ketua cabang, ibu-ibu pengurus dan anggota IID se-Indonesia yang kami cintai dan kami muliakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tiada kata yang terindah kecuali puja dan puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu atas rahmat dan ridhonya pada pagi yang berbahagia ini, tepat 22 Desember, merupakan hari jadi Ikatan Istri Dokter Indonesia ke-67. 67 tahun IID berkarya, berperan aktif dalam bidang sosial kesehatan sebagai mitra sejajar IID. Tetap jaya IID tercinta. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kebersamaan, kekompakan, satu visi dan misi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam berorganisasi. Sebelum kita mulai acara webinar pagi ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu kita yang telah berjuang memajukan dan membesarkan IID. Mengheningkan cipta, kita mulai. Selesai. Ayo sehatkan reproduksi remaja. IID harus bersatu dan bersinergi untuk mempersiapkan remaja yang sehat reproduksinya agar dapat melahirkan generasi penerus yang unggul untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 dan Indonesia maju. Webinar pagi ini meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui kecakapan hidup atau life skill, memberikan edukasi, menambah wawasan dan pengetahuan secara sosial, mental, spiritual, bimbingan yang lebih khusus, dan mengetahui seberapa tingkat kesulitannya. Untuk itu, mari kita ikuti webinar meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui kecakapan hidup atau life skill dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai acara webinar pagi ini, kita saksikan bersama CV Ibu Roslina Ferauli sebagai narasumber yang mumpuni dan tidak asing lagi bagi kita.
telah kita saksikan bersama CV Ibu Roslina Ferauli. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, webinar meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui kecakapan hidup. Kita mulai. Kepada Ibu Ferauli, kami persilahkan waktu 30 menit ya Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator kita yang cantik ya, dan tatanan bahasanya luar biasa bagus, Dr. Anda Farida Rohaji, Magister Sains. Terima kasih juga sebelum saya mulai, saya ucapkan atas undangannya di pagi ini kepada Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih, dan terima kasih kepada Ketua Umum PBIID Dr. Murdiati Umbas yang tadi memberikan keynote speaking, kemudian kepada para penasihat PBIID, sekaligus pengurus PBIID yang tadi kita saksikan ya pada saat memotong tumpeng. Ya, bahagia sekali rasanya. Selamat ulang tahun kepada Ikatan Istri Dokter Indonesia ke-67. Pagi ini saya ucapkan. Ya, sekaligus ya saya ingin mengatakan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan hebat pagi ini, ketua dan pengurus cabang IID seluruh Indonesia yang telah hadir. Nah, terima kasih Ibu. Ya, kita akan punya 30 menit untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi pada remaja melalui kecakapan hidup alias life skills. Sebelum kita mulai, tentu kita akan ingin memahami lebih dulu. Ya, kalau tentang kesehatan reproduksi tentu Anda sudah tidak familiar. Ya, kesehatan reproduksi tentu adalah bagian dari pendekatan medis sebetulnya. Nah, saya akan masuk pagi ini bagaimana caranya agar individu, agar remaja mampu membuat keputusan-keputusan terkait seksualitas yang sehat, mampu membuat keputusan yang baik untuk dirinya, ya melalui kecakapan hidup. Karena ada banyak remaja yang salah pilih. Nggak cuma salah pilih jurusan perkuliahan menurut Mas Menteri Nadiem ya kemarin, namun juga salah pilih dalam membuat keputusan tentang sexual debut. Apa itu sexual debut? Sexual debut itu adalah istilah untuk aktivitas seks perdana yang sebetulnya kita harapkan aktivitas seksual perdana ini dilakukan setelah pernikahan. Namun, ya remaja di tengah gejolak pubertasnya justru melakukan putusan-putusan yang terlalu dini untuk melakukan aktivitas seksual bahkan sebelum usianya. Ya, jadi malah di usia anak sebetulnya. Seksual debut yang terlalu dini, ada lagi remaja yang kemudian tidak mampu membuat pilihan tentang teman-teman pergaulannya, bahkan ada yang terjebak dalam aktivitas seksual berisiko, ya hingga nanti kemudian terjebak dalam berbagai perilaku-perilaku adiksi. Adiksi itu tidak hanya pada narkoba loh, adiksi terhadap seksualitas pun ada. Ya, hingga mereka-mereka yang tidak mampu memelihara kesehatan reproduksinya karena aksi-aksi yang terlalu berisiko tadi. Yuk kita lihat, saya akan dibantu oleh panitia hebat pagi ini ya dalam menyajikan slideshow saya. Kita saksikan yuk. Dari judul di depan, kita akan perhatikan di slideshow ini, meningkatkan kesehatan reproduksi melalui kecakapan hidup. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan life skills sebetulnya? Sebelum sampai ke level apa itu life skills, ini yang nanti akan Anda sebarkan edukasinya. Ya, bahwa remaja butuh paham bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana cara menghargai diri mereka sendiri agar kelak mampu membuat keputusan-keputusan seksual yang sehat. Tujuannya at the end adalah meningkatkan kesehatan reproduksi. Demikian seperti yang disampaikan melalui website WHO dan UNESCO, United Nations, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ya, jadi kita bisa lihat nanti. Nah, sebelum sampai ke level tentang kecakapan hidup apa-apa saja, bagaimana cara mengembangkannya? Sejak usia berapa kita sebetulnya dapat mengembangkan? Yuk kita lihat data-data berikut ini. Ada banyak data-data viral seperti slideshow di depan. Kita perhatikan, ya mulai dari isu yang viral di sosial media, kasus-kasus yang kebetulan naik ke permukaan dan
kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum jadinya ya, pacaran yang kebablasan, ya kasus remaja yang hamil duluan, di luar pernikahan, ya kemudian akhirnya berujung pada aborsi yang akhirnya merusak ya organ-organ reproduksi pada remaja, khususnya remaja perempuan, ya remaja perempuan yang mudah terpapar berbagai virus yang berkaitan dengan organ-organ reproduksinya, hingga remaja-remaja yang tadi ya tidak tahu cara melindungi diri hingga berkenan dengan orang-orang yang tidak tepat melalui sosial media. Mereka tidak mampu melakukan screening ya atas lingkar-lingkar pertemanan, lingkaran pertemanan yang mereka miliki. Bahkan ada loh remaja yang terlalu sebetulnya kalau kita bilang naif ya, kita bisa katakan naif ya. Jadi ketika mereka review, oh ini laki-laki yang sebetulnya di-follow oleh temennya, ya di-follow juga oleh atau saling follow dengan ibunya misalnya, padahal ibunya sebetulnya nggak kenal, ya sekedar mengiyakan saja gitu kan ya, sehingga mereka pikir melalui proses grooming tersebut, ya laki-laki tersebut bisa dipercaya, ternyata ya dia malah diculik, dijual dan seterusnya. Ini adalah masalah. Ya, kita ingin remaja-remaja masa kini bebas dari risiko-risiko yang sebetulnya berdampak buruk bagi perkembangan fisik, khususnya reproduksi mereka dan masa depan mereka. Nah, kalau Anda perhatikan di depan sana, ya kasus-kasus yang berkaitan dengan aborsi pun sebetulnya nggak kalah marak ya. Ini ada beberapa data yang saya lihat, saya tampilkan di slideshow di depan, silakan Anda perhatikan. Ada estimasi angka aborsi, terutama di Pulau Jawa, ini kita perhatikan di sini. Ya, total di Pulau Jawa itu rata-rata dari 1.000 perempuan ada 43 kasus aborsi. Ya sayangnya saya belum dapat data tentang usia di bawah untuk usia remajanya itu di usia berapa, berapa kasus, karena data ini data untuk usia 15 sampai 49 tahun. Jadi sebetulnya ya angka aborsi di total di Pulau Jawa saja itu lebih tinggi daripada angka aborsi se-Asia Tenggara sebetulnya kalau kita perhatikan. Karena di Asia Tenggara angka aborsi sekitar 34 kejadian per 1.000 perempuan. Sementara kalau di Jakarta ini nih paling butuh jadi perhatian, itu adalah 43 dari per 1.000 perempuan. Jadi ini angka-angka yang besar sebetulnya. Ya bahkan dari WHO kemarin ada angka sekitar 125.000 aborsi per hari di seluruh dunia. Ya ini berat sebetulnya. Nanti kalau kita perhatikan lagi data berikutnya, coba kita lihat di sini ya bahwa sebagian besar perempuan yang mengalami aborsi di Pulau Jawa tadi dalam kurun 3 tahun terakhir tidak mengalami komplikasi, jadi tidak ada komplikasi, itu sekitar 80%. Yang mengalami komplikasi namun bisa tertangani itu ada 12%, dan komplikasi yang tidak ditangani itu sekitar 8%. Dan sebagian besar perempuan yang melakukan tindakan aborsi di Pulau Jawa, ya sebetulnya diperkirakan 12%-nya dari seluruh kasus aborsi itu mengalami komplikasi dan menerima asuhan pasca keguguran di fasilitas kesehatan. Sayangnya ini data tentang seberapa usia remaja, berapa besar usia yang di atas usia remaja, yakni usia dewasa, dewasa muda, dewasa pertengahan, itu belum dapat secara spesifik. Saya bahkan kemarin coba-coba cari beberapa data sebetulnya. Ya kita kadang-kadang minim data sebetulnya karena data-data terkait aborsi pada kasus-kasus remaja seringkali dirahasiakan. Ya case-nya sih banyak. Ya saya seringkali temui di ruang praktik saya sendiri ya. Bahkan dari 1-2 dekade yang lalu, ya ada saja remaja usia masih 15 tahun ya yang kemudian mengalami masalah emosional cuma karena putus dari pasangannya dan mereka aktif melakukan aktivitas seksual, dan klien saya tadi di usia 15 tahun sudah aborsi 2 kali tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan anak-anak remaja ini paling pintar loh, punya obat-obatan yang mereka temukan saja ya, obat dalam bentuk kapsul ya yang bisa dimasukkan via anus untuk kemudian bisa meluruhkan kandungan. Jadi mereka ketemu aja obat-obatnya. Dan perempuan-perempuan seperti ini biasanya ketika sudah melakukan aktivitas seksual perdana di usia dini, seksual debutnya muncul di usia dini, maka mereka akan semakin terbuka ya, open sexual relationships dalam kehidupan relationship berikutnya. Bahkan ya dari beberapa data bisa disebutkan ya anak-anak remaja seperti ini ya berisiko untuk putus sekolah
mengalami kerusakan organ-organ reproduksi, bahkan nanti setelah menikah mereka sebetulnya rentan untuk mengalami perceraian ya di awal-awal tahun pernikahan. Jadi sebetulnya berat sekali ya, masalah-masalah real yang ada di kehidupan kita sayangnya tidak terdata dengan belum terdata dengan baik sebetulnya. Nah, kalau kita perhatikan jadi apa sebetulnya ya yang memicu remaja-remaja kok mereka mudah terpapar dalam aksi-aksi yang membahayakan dirinya, yang berisiko untuk dirinya dan masa depannya. Aksi-aksi yang sebetulnya masuk ke dalam kelompok-kelompok kategori adiksi dan lain-lain. Yuk kita pahami apa itu profil remaja, agar Anda nanti tidak hanya mengenali remaja di sekitar Anda, baik cucu gitu kan ya, atau anak yang masih usia remaja, atau bahkan di komunitas kita ya untuk anak-anak remaja secara umum. Nah, kita lihat profilnya. Jadi kalau secara psikologis kita akan perhatikan 3 aspek ini. Ya, aspek fisiknya, aspek kognitif dan psikososial. Jadi secara fisik kita akan perhatikan ini remajanya sehat enggak? Bahwa periode pubertasnya memang ada di waktu yang kira-kira cukup adequate, nggak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Karena terlalu cepat atau terlalu lambat sebetulnya punya dampak bagi remaja itu sendiri. Nah, kalau secara fisik kita akan perhatikan remaja memang lagi dalam periode transisi. Tadi sebetulnya Dokter Murdiati tadi sudah sempat sebutkan pada saat di acara awal tadi di pembukaan, ya, bahwa remaja ya memang belum dewasa, namun organ-organ reproduksinya siap untuk bereproduksi, siap untuk punya anak, kira-kira begitu kan. Jadi secara biologis mereka ready nih untuk dibuahi. Namun secara kognitif, secara psikososial, di sini emosi, sosial itu adalah kemampuan individu untuk membangun relasi dengan orang sekitarnya. Nah, secara fisik ini adalah sebuah periode transisi sebetulnya kan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Ya, ada perubahan besar terjadi terkait pubertas dan perubahan hormonal yang relate dengan itu. Nah, ini adalah periode storm and stress kalau dari tokoh-tokoh di bidang ilmu psikologi. Karena ada banyak gonjang-ganjingnya pada periode ini. Salah satunya adalah perubahan pada struktur otak anak-anak remaja. Neuron mereka jauh lebih sensitif terhadap rangsangan neurotransmitter. Dampaknya apa? Secara emosional mereka terlalu reaktif, lebih reaktif daripada orang kebanyakan. Jadi kalau saya bisa sebutkan, ketika mereka mood, ya moodnya akan swinging up and down, ya melebihi swingingnya mood orang-orang kebanyakan. Atau pada saat mereka sedih, maka sedihnya akan sangat gloomy, ya seperti kondisi depres, tapi bukan gangguan depresi ya, karena kesedihan mendalam nggak selalu dalam bentuk depresi. Ya, jadi kalau bisa kita gambarkan, ya emosi remaja itu up and down-nya nggak seperti orang kebanyakan, namun ya emosinya sangat ekstrim karena mereka tadi sangat reaktif. Itu sebab kalau mereka sedang bermasalah secara emosional, maka polanya akan seperti ini kalau Anda bisa perhatikan. Oh, saya gini. Polanya akan seperti ini, mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah perubahan emosional orang kebanyakan, normal. Nah, pada remaja, polanya sangat ekstrim. Kalau dia happy-happy banget, kalau lagi down-down banget. Itu sebab ada banyak remaja yang datang ke klinik saya, ke praktik saya dengan keluhan, ya self-diagnosis bahwa mereka mengalami bipolar. Dokter Vera, saya sering dipanggil dokter, padahal saya bukan dokter, saya sebutkan saya adalah psikolog, ya, I'm a psychologist, I'm clinical psychologist. Mentang-mentang di rumah sakit, saya kan praktik di rumah sakit Pondok Indah. Mentang-mentang ada di rumah sakit, jadinya sering dipikir dokter gitu ya, apalagi kalau pakai jas putih. Makanya saya sering buka jasnya, jadi saya lebih suka pakai baju praktek saya saja. Nah, jadi mereka selalu mengatakan, Mbak Vera, I think I have bipolar gitu ya. Mereka sedang analisis sendiri, mereka baca, mereka betul-betul membuat diagnosis untuk dirinya, dan mereka keliru karena pada usia remaja ya kasus-kasus bipolar gak dengan serta-merta kita beri diagnosis bipolar karena memang ekstrim ya, up and down emosinya remaja terkait sensitivitas pada neuron mereka. Jadi kalau mereka patah hati, rasanya kayak patah hati paling hebat sedunia gitu. Kalau mereka
lagi malunya tuh kayak paling malu sedunia gitu. Kalau mereka bertengkar atau konflik dengan orang tuanya, ini rasanya orang tuanya orang tua paling jahat di dunia yang paling nggak ngerti anaknya gitu kira-kira. Jadi emosinya ekstrim. Nah, sekarang kita perhatikan dengan pola-pola neuron yang lebih sensitif, mereka juga cenderung menjadi reward seeking. Ya, makanya tadi ada kecenderungan ya dan risiko yang lebih besar pada usia remaja untuk terjebak dalam pola-pola perilaku adiksi terhadap obat-obatan, narkoba, ya narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya, maupun adiksi terhadap aktivitas seksual dan seksualitas. Ya, apalagi ada porn stuff, ya barang-barang porno yang beredar di mana-mana, itu ada dimanapun. Ya, buka internet mau ngelipir cari apa, tiba-tiba muncul tayangannya apa lagi gitu kan, beda. Nah, di sini ya remaja rentan untuk terjebak dalam pola-pola perilaku yang bersifat reward seeking tadi. Ya, ingin bersenang-senang, dapat kesenangan lebih, ya dengan ngedrugs atau dengan aktivitas seksual yang dilakukan sebelum pernikahan, tanpa rencana semua gitu ya. Dampak psikologis dari pubertas ini apa dong? Ya, reaksi remaja terkait perubahan fisiknya campur aduk. Moodnya cenderung negatif. Jadi jangan heran, mereka cenderung mudah sensi, ya mudah marah, dan akhirnya di usia remaja memang mereka seolah-olah seperti sedang butuh space. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya terkait dampak fisik tadi, ya relasi remaja dengan orang tua sedang dalam tahap let me go, kira-kira begitu. Jadi kalau di 0-5 tahun polanya adalah seperti hold me tight. Jadi anak di usia 5 tahun pertama mereka nggak pernah mau pisah dari ortunya. Bahkan jangankan membiarkan Anda ngantor atau praktik ya, Anda pergi ke toilet aja diikutin karena mereka mau deketan sama Anda, hold me tight gitu kira-kira pola yang mereka butuhkan dalam relasi bersama orang tuanya. Padahal nanti ketika Anda menghilang di balik pagar gitu misalnya atau di belokan rumah, anak udah happy-happy lagi, main seperti biasa. Namun di 5 tahun pertama mereka tetap selalu ingin dekat sama Anda. Di 6-12 tahun, ya polanya karena mereka sudah mulai kenal teman sekolah dasar misalnya, mereka akan mulai dalam level put me down gitu. Jadi 50% kehidupannya bersama teman-teman dan sekolah, 50% sama Anda. Jadi udah berkurang. Nah, begitu usia 12 tahun ke atas, ya let me go. Itu sebab seolah-olah seperti mereka butuh space yang lebih luas. Ya, butuh diberi kesempatan untuk berkembang atas dirinya sendiri. Ya, nggak lagi diarah-arahin ortu, diberi kesempatan menjadi dirinya sendiri, ini yang paling penting di usia remaja. Nah, di level kognitif, ya, apa yang menarik secara kognitif, seolah-olah kayak ada imagery audience yang ngeliatin mereka. Makanya remaja tuh ya paling sering salah tingkah. Jadi kalau pakai baju tertentu, ya kemudian mereka merasa nggak nyaman, tuh rasanya seolah-olah orang semol itu lagi liatin mereka gitu. Kalau mereka sedang punya jerawat misalnya ya, di dagu aja, itu seolah-olah kayak itu adalah pusat dari semesta gitu buat mereka. Nah, jadi perhatikan ya betapa kompleks kehidupan remaja dihayati oleh diri mereka sendiri terkait profil ini. Ya, bahkan mereka tadi cenderung mudah menyalahkan, yang nggak terlalu efektif dalam mengambil keputusan. Nah, ini dia. Itu sebab kita lagi latih mereka untuk mampu membuat keputusan-keputusan terbaik dalam hidupnya. Karena mereka berisiko untuk secara emosional bikin keputusan yang terlalu dini. Begitu naksir sama orang, dia pikir ini cinta sejatinya, ini akan segala-galanya. Semua dikasih buat pacarnya. Mobilnya dipinjemin ke pacarnya, ya. Kemudian harga dirinya juga diserahkan untuk pacarnya, semua diserahkan untuk pacarnya. Karena tadi nggak mampu untuk membuat putusan-putusan yang tepat. Ya, kebayangkan Anda dulu waktu masih remaja, apa yang membuat Anda mampu untuk nggak sembarangan pacaran, untuk nggak sembarangan melakukan aktivitas seksual, ya, apalagi di luar pernikahan dan bergonta-ganti pasangan ya, karena Anda punya cita-cita, Anda punya kecakapan hidup yang memadai, sehingga Anda tahu tujuan hidup Anda apa. Anda ambil uni-uni terbaik, Anda bekerja di tempat-tempat yang terbaik. Jadi beda, ya. Nah, kenapa ada remaja yang baru SMP udah tekdung tralala gitu ya? Nah, ini dia, ya yang kita mau cermati. Secara psikososial, jangan heran.
terkait emosinya up and down tadi ya, remaja, terutama remaja perempuan, karena internalize sifatnya depresi ini. Remaja perempuan ya cenderung mudah depresi. Tingkat bunuh diri ya cenderung meningkat di usia remaja. Komunikasi dengan orang tua dan pertemanan ya, komunikasinya cenderung banyak ke online. Dan perhatikan, komunikasi online memang mendukung pertemanan karena mereka punya banyak kegiatan via online deh. Ya khususnya pada saat pandemi. Namun hati-hati ketika anak betul-betul ya berpusat pada sosial medianya. Jangan-jangan mereka sedang punya problem dalam relasi offline bersama teman-temannya. Nah, ini profil remaja. Memahami profil remaja memudahkan kita untuk memahami aspek seksualitas pada remaja, memahami putusan-putusan yang mereka lakukan pada saat mereka nanti menentukan arah hidupnya. Yuk kita perhatikan di bagian sini terkait seksualitas pada remaja. Nah, mereka kan sedang mengalami pubertas. Ya, artinya memang secara kognitif ya, fantasi seksualnya mulai aktif. Itu sebab mereka jadi bisa membayangkan ya adegan-adegan seksual tertentu misalnya. Ya, jadi tadi kita masih di seksualitas pada remaja. Nah, kalau secara hukum ya, pubertas itu disepakati kalau di United States itu usia 12 tahun. Untuk perempuan 14 tahun laki-laki. Ya, kenapa ya ada batasan-batasan ini penting sekali. Karena nanti ketika anak misalnya punya pasangan, ya punya pacar misalnya, pacarnya dan umumnya karena anak perempuan lebih cepat berkembang secara fisik dibandingkan anak laki-laki di usia awal remaja, ya mereka lebih tinggi, anak laki-laki kan terhambat. Jadi di usia-usia SD akhir atau SMP awal anak-anak perempuan bisa lebih tinggi daripada anak laki-laki. Nah, dari data risetnya memang menunjukkan bahwa ini yang bikin perempuan-perempuan muda tadi, remaja-remaja PI ini, cenderung mudah punya relationship dengan anak-anak remaja yang umurnya jauh lebih matang daripada mereka. Ini yang bahaya, ya karena tadi remajanya umur 12 tahun, badannya udah jadi banget seperti anak umur 15 tahun. Ya, dia pacaran atau menjalin relasi dengan anak remaja laki-laki usia 15 tahun, 17 tahun, kebayang nggak? Ya, anak yang masih 12 tahun cara berpikirnya kan masih terbatas, hampir seperti anak SD. Namun punya relasi dengan orang-orang yang sebetulnya sudah menyerupai orang-orang dewasa cara berpikirnya. Wah, anaknya bisa jadi objek seksualitas gitu. Ya, bahkan menjadi bulan-bulanan dari pasangannya. Ini yang butuh diperhatikan terkait perbedaan perkembangan during puberty, selama pubertas antara laki-laki dan perempuan. Dan ini butuh dicermati. Selama anak masih dalam kategori secara hukum mereka masuk kategori anak dan remaja, ya maka mereka dalam supervisi orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka, orang tua ikut bertanggung jawab loh. Dan begitu pun ketika anak punya relasi dengan pacarnya misalnya. Ketika dia pergi 2 hari nggak lapor ke ortunya, maka yang laki-laki tadi, yang bila usianya di atas usia anak, maka dia akan bisa dituntut ya pertanggungjawaban secara hukum karena membawa anak di bawah umur. Jadi kesepakatan tentang usia pubertas secara hukum ini penting sekali untuk dicermati. Bagaimana peran orang tua? Nah, kita perannya adalah bangun komunikasi terbuka dengan anak, tapi caranya gimana Mbak Vera? Biar anaknya nanti betul-betul handal ya, cakap dalam terampil dalam kecakapan hidup. Jadi kalau kita bisa katakan, kita ingin anak-anak yang punya life skill yang baik gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk. Ada rekomendasi dari WHO, sebetulnya bisa Anda lihat dari websitenya. Saya akan betul-betul simpulkan untuk Anda saja, agar waktu kita yang terbatas ini bisa terlewati dengan baik gitu ya. Jadi ada 2 pemahaman sebetulnya kan, yang diharapkan dapat membantu remaja agar tetap sehat dan terbebas dari kehamilan tanpa rencana tadi, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS dan segala macam ya, penyakit menular seksual ada banyak sekali. Ya, kekerasan dan paksaan seksual, pelecehan seksual, prostitusi anak. Ya. Apa yang dianjurkan oleh WHO dan UNESCO? Ada 2. Ya. Kesehatan reproduksi ya, dan pendidikan kecakapan hidup. 2 ini. Kesehatan reproduksi ini bagian dari dokter sebetulnya secara medis. Saya akan masuk di pendidikan kecakapan hidup. Ya, kita langsung review, ada apa-apa saja kecakapan hidup atau life skills yang dibutuhkan untuk anak mampu ya menghadapi tantangan-tantangan kehidupan hingga nanti mereka dewasa. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah self awareness.
Nah, kita langsung lihat saja ya apa itu self-awareness sampai nanti di level terakhir tujuan dan perencanaan karir. Karena anak-anak butuh punya cita-cita agar mereka tahu apa yang terbaik buat mereka. Jadi bisa bikin keputusan-keputusan hebat dan sehat. Yuk kita lihat. Di self-awareness itu self-awareness matter. Ya, it's matter. Yes. Kita lihat di slideshow berikut. Ini adalah bagian pertama dari kecakapan hidup. Ya, remaja paham nggak? Kita lihat di slideshow berikut ya. Remaja paham nggak tentang diri mereka? Dengan cara apa dia menghayati diri mereka sendiri? Skema-skema seperti apa yang dia miliki tentang dirinya? Lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang negatif? Ya, ada banyak remaja yang ketika mereka bercermin, ya jangankan remaja, ini bisa bertahan sampai dewasa loh. Mereka seolah-olah melihat sesuatu yang nggak mereka harapkan. Mereka punya figur ideal tentang dirinya, self-ideal. Ya, seperti public figure yang mereka sukai. Seperti Blackpink yang mereka lihat, yang selalu mereka tonton. Seperti orang-orang di BTS yang mereka sukai kemampuan dance-nya dan menyanyinya. Nah, self-awareness yang tinggi ini prediktor dari kesuksesan dalam hidup sebetulnya. Mengapa? Karena individu dengan self-awareness yang tinggi, dia akan tahu apa strength point dari dirinya. Apa cita-citanya, apa yang dia inginkan dalam hidup, apa yang dia sukai, apa yang nggak dia sukai, apa yang dia nggak inginkan terjadi dalam hidupnya. Apa yang dia harapkan untuk muncul gitu. Apa upaya-upaya yang dia bisa lakukan. Apa yang dia punya sebagai modal untuk mencapai cita-citanya. Nah, anak yang punya self-awareness yang tinggi akan mampu menghayati ini. Namun, nggak semua anak mampu mengembangkan self-awareness yang baik. Mengapa? Tadi, ya karena mereka punya standar yang terlalu tinggi tentang dirinya, bahwa dirinya harus jadi seperti A. Ini umum terjadi pada anak-anak yang sejak kecil selalu ya diperbandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Lihat, anak-anak belum mampu melakukan evaluasi tentang dirinya sendiri loh. Mereka nggak tahu mereka tuh pinter apa bodoh, cantik atau enggak, berharga atau enggak, layak dicintai atau enggak. Jadi yang memberikan pernyataan ini, yang memberikan feedback, yang memberikan evaluasi tentang seberapa baik anak sebetulnya adalah orang sekitarnya, terutama orang tua. Jadi orang tua sejak kecil ya butuh untuk melakukan satu upaya ini. Ya. Beri apresiasi pada anak-anak. Jangan pernah bandingkan anak dengan anak lain, apalagi dengan kakak adiknya. Kebayang kalau kakaknya usianya 4 tahun di atas si anak. Ya, anak akan selalu look up dengan bayang-bayang yang nggak pernah setara sama dia. Dia selalu kurang, sehingga penghayatan tentang dirinya I'm not good enough. Cuma anak yang punya penghayatan I'm not good enough, yang mampu terlena oleh bujuk rayu laki-laki gombal di sekitarnya kelak di kemudian hari. Nggak usah pakai kemudian hari, di usia remaja. Nggak mampu memilih teman-teman yang baik buat dia karena dia nggak tahu bahwa diri dia berharga loh, dia hebat loh, karena selalu dikerdilkan, ya bahwa dia jelek, bahwa dia selalu dikritik. Nah sekarang kita lihat yuk, dampaknya ketika anak selalu dikritik dibandingkan dengan yang selalu lebih baik dari dia, dibandingkan dengan sekitarnya, ada self discrepancy. Kita lihat yuk setelah ini. Dan semua ketidakbahagiaan ya bersumber dari satu hal ini. Ketika anak punya harapan yang keliru tentang dirinya, that's all. Ya, lihat, ketika dia sadar dirinya itu di sini, dia kelas 2, tapi dia pengen punya kemampuan seperti kakaknya. Ya, yang kelas 4, yang kelas 6 SD. Jadi ideal self-nya tuh tinggi. Penghayatan dia tentang dirinya adalah dia kecewa. Dia sedih, dan anak-anak seperti ini menghayati bahwa dia I'm not good enough. Anak seperti ini cenderung mudah depresi. Cari pelarian di luar yang aneh-aneh nanti kemudian hari. Terutama yang tadi, ya reward seeking behavior yang tadi kita bahas. Nah, sementara ada anak yang selalu dikasih penilaian oleh orang tuanya bahwa dia nggak pernah oke gitu. Dikritik sering, tapi dipuji nggak pernah. Lalu, ketika dapat angka 7, wah harusnya kamu dapat nilai 9 dong. Ketika dia dapat 9, harusnya kamu bisa 10. Off tuh. Kamu seharusnya A, nah. Kamu seharusnya B, nah. Kamu seharusnya C, nah. Kebayang nggak? Anaknya akan nggak pernah yakin tentang dirinya, dia rasanya selalu salah ya. Dampaknya dia cemas, merasa bersalah. Dan ingat, perasaan bersalah alias self-blaming dan perasaan malu, cemas inilah akar dari semua gangguan-gangguan kesehatan mental di kemudian hari. Dan anak-anak seperti ini mudah cemas, yang satu mudah depresi, yang satu mudah cemas. Akarnya similar,
self discrepancy sebetulnya. Perbedaan apa yang dihayati tentang dirinya, apa yang diharapkan orang sekitar tentang dirinya dengan apa yang dihayati ada pada dirinya. Jadi ada gap gitu. Ekspektasinya keliru tentang dirinya. Dampaknya apa? Low self esteem, negative self talk. Lihat ya, ini yang bagian satu tadi. Kita perhatikan baik-baik. Di depan sini anaknya seperti Eeyore. Pernah lihat boneka Eeyore? Lihat di slideshow berikut ini. Ya, boneka Eeyore itu representasi terbaik dari individu dengan pola-pola depresi, ya, karena selalu gloomy. Ya, kalau ada hujan, this rain must be for me. Dia sedih, lihat badannya selalu nekuk ke bawah, nggak sadar tentang kekuatan diri, membanding-bandingkan dirinya. Siklusnya akan begini. Ketika seseorang punya penghayatan diri yang negatif, dia cenderung akan menghayati bahwa dirinya nggak mampu ngapa-ngapain. I cannot do it. Aksinya, ya karena ngerasa nggak bisa, nggak usah belajar lah, karena nggak bisa. Nggak usah gaul, karena nanti ditolak. Nggak usah mulai apa-apa, karena nanti gagal. Dampaknya, I failed. Ya, itu lingkarannya. Ketika dia ngerasa dia selalu gagal, fail, maka dia ngerasa buruk tentang dirinya. Dan gitu terus. Hanya individu dengan self-esteem yang negatif, yang nggak mampu untuk memilih teman, mana teman yang baik buat dia, mana yang enggak. Karena dia nggak dapat penerimaan tadi, acceptance dari lingkungan nggak dapat. Jadi kalau ada teman yang baik sama mereka, meskipun temannya seperti iblis berselubung manusia sekalipun, dia akan menghayati itu sebagai temannya dan mereka itu baik buat dia. Dia nggak mampu pilih. Ada laki-laki yang mendekati, dia nggak mampu melakukan screening, melakukan saringan atas orang-orang di sekitarnya karena dia nggak pernah diberi penghayatan bahwa dia good enough, bahwa dia oke. Nah, yang kedua, ya, jadi ingat ya, jadi tadi puji anaknya, kasih apresiasi, jangan pernah bandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan dirinya sendiri. Ini langkah pertama kita untuk punya kecakapan kehidupan yang nomor satu. Yang kedua, komunikasi. Ada banyak komunikasi remaja-remaja yang cenderung agresif. Jadi kalau ngomong selalu pakai teriakan, marah, nyerang orang lain, merendahkan, protes. Kita lihat di slide berikut ini. Yaitu adalah komunikasi yang sifatnya agresif. Ya, pola komunikasi yang nggak tepat. Ada lagi pola komunikasi yang pasif, jadi nggak pernah nyampein apa-apa. Kamu suka nak? Ya terima aja. Meskipun dia nggak suka, dia oke. Hari oke? Ya dia diem aja oke. Ya, kamu keberatan nggak? Enggak gitu ya, biasa aja, pasif, semua diterima. Nah, ada individu yang mampu asertif. Kita berharap komunikasi remaja kita asertif. Mereka mampu bilang tidak. Problemnya adalah, saya pernah bikin video di TikTok yang ditonton oleh 500 ribuan orang tua, kayaknya orang tua, mudah-mudahan itu orang tua ya, bukan cuma orang dewasa, ya. Dan pendapat di video saya tersebut, 50%-nya merasa setuju tentang pandangan tersebut, 50%-nya enggak. Karena menghayati, anak harus dikerasin, anak harus dikasarin, anak harus dipaksa. Lihat, ketika Anda kasar sama anak, mereka juga akan mengembangkan pola komunikasi yang kasar dan harsh. Padahal anak cuma butuh dilatih untuk bilang iya, tidak. Mengekspresikan apa yang dia mau. Caranya gimana? Sejak kecil, anak sudah dilatih dari umur 2-3 tahun, ketika mereka mulai mengembangkan penghayatan tentang egonya bahwa aku berbeda dari duniaku, itu umur 2-3 tahun. Itu sebab kalau mereka di umur 2 tahun diminta mandi atau makan, dia nunjukin penolakan dulu sehingga ingin menunjukkan bahwa dia punya ego loh, dia punya kendali atas dirinya loh. Enggak, aku nggak mau makan. Bu, nggak mau gitu, kayak GTM. Ya. Nah, orang tua yang agresif akan memaksakan. Makan, anak dipaksa makan. Dampaknya apa? Anaknya secara emosional patah, egonya gagal berkembang, sehingga besok dia pun akan dipaksakan oleh orang lain. Pernah lihat nggak? Ada ibu yang, ayo mandi, sini buka baju, buka sekarang bajunya, buka gitu. Anak gak bisa dikasih kesempatan untuk bilang, tunggu aku lagi belum mandi sekarang nih gitu ya. Nggak bisa deal gitu. Ya, bagi orang tuanya, sekarang harus sekarang. It's now or never gitu kira-kira. My words is in order. Sehingga anak dipaksa buka bajunya, jangan kaget. Nanti waktu dia masuk TK di umur 4-5 tahun, ada teman yang mengatakan, kamu ambilin ya tas aku ya, kotak makan aku diambilin ya, dia mau. Kamu pasangin tali sepatu aku ya, dia mau. Dia nggak mampu menolak karena nggak pernah dilatih untuk defense buat dirinya sendiri. Kebayang nggak? Saya pernah punya klien ini soalnya. Ibunya bingung, ibunya merasa bahwa anaknya dibully sama anak lain. Anaknya tuh nggak pernah mampu bilang enggak. Harus gitu. Kamu harus bisa. Lakukan ini, sekarang. Nggak ada jeda gitu. Buka bajunya sekarang. Besok 5 tahun lagi, ada yang bilang buka bajunya dan itu bukan Anda.
dia nggak mampu nolak. Bukan anak dilatih untuk membantah orang tua, no. Anak ketika menunjukkan penolakan, kita butuh paham ada apa, kok belum mau mandi sekarang, nak? Soalnya aku lagi main. Oke, mainnya akan lebih enak setelah selesai mandi, ya enggak? Gitu. Jadi anak dilatih untuk berpikir rasional, ya, bahwa kadang-kadang dia butuh dimenangkan loh. Oke, saat itu dia mesti mandi, ya, karena kalau nanti nggak mandi badannya kotor berkuman, nanti sakit malah ke dokter. Kamu kan nggak suka kalau ke dokter. Maaf ya Bu Dokter ya, Pak Dokter, Pak Dokter mudah-mudahan nggak ada hadir di sini. Maaf ya Ibu Dokter. Nah, jadi anak butuh dilatih untuk ya dia punya rasionalnya. Sehingga nanti dia memutuskan, jadi mau mandi sekarang apa nanti? Kalau mandi sekarang kamu lebih cepat main loh. Nah, jadi anak merasa bahwa dia punya authority, otonomi untuk menentukan sesuatu. Sehingga bisa bilang ketika saat-saat tertentu dia boleh loh bilang enggak. Bukan selalu iya loh, misalnya saat main, dia maunya mainnya dengan cara A. Biarkan dia punya opsi untuk memainkan dengan caranya sendiri, itulah otonomi. Jangan seperti ibu kliennya saya ya. Lah, kok kamu gambar apa itu, nak? Kok bus warna merah? Kok busnya warna merah? Kata ibunya. Itu kejadian sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada bus warna merah di situ ya, belum ada bus apa namanya busway. Anaknya tau nggak celatanya apa? Ini kan bus nanti mau bikin double decker, ini bus kayak di London, gitu. Ibunya nggak kebayang, oh iya bus di London kan merah, gitu. Kok warnanya itu harusnya yellow dong. Jadi bus school bus buat ibunya itu yellow. Buat anaknya ini memang dia nggak bikin school bus gitu. Ya jangan. Beri mereka otonomi agar mampu asertif besok di kemudian hari. Bilang enggak. Karena anak nggak bisa dilatih untuk bilang, nanti kamu bilang enggak ya. Nggak bisa. Butuh pengalaman untuk pernah punya otonomi di rumah agar besok dia di luar rumah pun punya otonomi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Anak terbiasa diberi opsi, oke? Jadi jangan pernah cuma one way terus, yuk makan sekarang. Mama nyiptain ini, yuk kita pergi liburannya ke A ya. Jadi anak nggak pernah punya opsi, nggak pernah punya pilihan. Ya bahkan tuh pakai baju sehari-hari udah dipilihin. Enggak, itu jelek kak, itu jelek. Kakak nggak kelihatan kayak perempuan. Jangan pakai baju kayak begitu, itu jelek. Anaknya dicerca. Padahal kan tinggal kasih opsi bahwa, kak, kamu kan umurnya 13 ya. Coba kalau pakai baju ini nih kayak si anu loh, kayak Blackpink yang si Pink itu loh, tau kan gitu kan ya, kayak si Lisa Blackpink misalnya. Atau ini nih gaya yang kayak gini nih gaya lebih ke apa namanya maskulinnya nih kak gitu. Nah, anak diberi opsi. Nah, ada beberapa anak yang nggak sadar bahwa dia punya pilihan dalam hidup. Padahal pilihan itu ada banyak. Bantu anak terbiasa untuk punya opsi, bahwa tiap aksi yang dia lakukan ada konsekuensinya. Nanti kalau kamu gini dampaknya gini loh. Mama cuma nggak mau kamu gini nanti kenanya. Ya lakukan sekarang atau lakukan dengan bentuk kayak gini nih nak. Coba kalau kakak pikir gimana. Jadi kita kasih kesempatan dia juga ngomong. Ada anak yang karena cara berbicaranya lama suka dipotong oleh orang tuanya. Sehingga orang tuanya dominan kebetulan, ya anaknya nggak punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Besok dia diarahkan sama pacarnya, Anda jangan sedih. Ketika pacarnya bilang, yuk kita liburan berdua yuk, dia oke. Yuk kita nikah dini yuk, dia oke. Ngeri, oke? Yang keempat, nilai kehidupan. What is your value in life? Apa value di rumah Anda? Value ini penting. Dan value ini nggak bisa diomongin pakai ceramah pada saat makan malam atau makan pagi. Apalagi pada saat ceramah anak sebelum mereka keluar rumah. Namun butuh ditunjukkan. Salah satu value dalam keluarga adalah family cohesion. Family suka kumpul-kumpul akrab, lakukan. Kumpul-kumpul akrab, ngobrol, ya. Bahwa pembuat keputusan gak cuma ayah, tapi ibu juga boleh, anak juga boleh, hanya saat tertentu ada putusan yang gak bisa digeser-geser dan diganggu-gugat, yes. Anak butuh belajar tentang itu. Bahwa ada aspek religiosity di rumah. Anak dipaksa buat sholat, bapaknya aja gak sholat. Ibunya sih memang rajin, tapi bapaknya enggak. Gimana dong? Anda ngelatih anak untuk pakai kerudung, pakai jilbab kak gitu. Mamanya pakai kondean, ya. Kalau memang Anda mendukung anak untuk lebih agamis, tampilkan lewat keseharian bahwa Anda rajin ibadah, perilaku Anda mencerminkan perilaku orang-orang yang beriman, sehingga anak melihat, anak diskusi, anak sadar bahwa ada harapan dari orang tua untuk punya value tertentu. Ketika anak diharapkan untuk punya achievement, ini penting, ya, bukan melulu berprestasi di sekolah, namun anak berprestasi terkait kelebihan dirinya. Anak punya kompetensi gitu, bisa di luar sekolah, bisa dalam sekolah. Dorong anak untuk punya skills yang bikin dia ngerasa kompeten dan bisa dilombakan. Bisa ikut turnamen, itu mengubah anak banyak.
Sehingga dia tahu dia punya aspirasi tentang masa depan. Dia punya cita-cita, kira-kira begitu. Nah, ini yang butuh dikembangkan dengan cara apa? Lewat model kehidupan sehari-hari dari Anda. Dan kemudian lewat diskusi, ketika nonton film, kita bahas filmnya. Ini lagi ada film tentang Spider-Man terbaru, udah nonton belum? Nah, kita diskusi tentang Spider-Man, tentang iya ya, tentang pilihan-pilihan dia pada saat dia jatuh cinta, tentang pilihan Anda dulu waktu masih Anda remaja, tentang jatuh cinta dan milih laki-laki. Saya sampai terkenang-kenang loh, ya anjuran ayah saya dulu, jangan cari anak yang papinya orang kaya tapi dia nggak punya keinginan buat maju, nggak suka belajar, sukanya main. Nanti Anda tertekan loh, kamu tertekan loh, seperti tinggal dalam sangkar emas gitu. Jangan cari pasangan yang nggak future oriented. Terpaksa akhirnya ya kan diomongin kayak gitu, saya nggak pengen lo punya pacar pada saat SMA. Saya tahu bahwa nanti saya akan masuk UI, saya akan punya pacar di UI, dan benar, saya masuk UI, Fakultas Psikologi, pacar saya juga anak UI, Fakultas Teknik ya. Jadi memang apa yang value-value yang disampaikan orang tua dalam diskusi pada saat ngobrol tentang film, ya, jadi bukan ceramah loh ya, kita ngobrol tentang ngebahas apa gitu, jadi kita ngerti, iya ya, jangan sampai kayak gitu, karena nanti gini loh, ya kayak si ini nih, cerita aja, ya. Lanjut, nomor 5, yang terakhir, ini yang terakhir, cita-cita. Anak Anda punya cita-cita enggak? Nah, lihat di gambar ini, ya ini menarik sekali untuk kita perhatikan sama-sama, ada rainbow of life. Anda sekarang di usia berapa? Sehingga dalam karir, ya pelangi karir Anda, pelangi kehidupan Anda, karir Anda seharusnya ada di mana? Lihat, yuk kita klik sampai selesai. Nah, lihat di sana. Tiap orang nanti akan punya tahap karir di usianya. Kalau Anda lihat di situ, usia berapa ayo? Yang memengaruhi tentang pilihan karir ini, tentang aspirasi akan karir, arah minat itu siapa? Orang tua atau orang dewasa? Di sekitar kita alias environment-nya, pilihan karir orang dewasa. Jadi kalau ayahnya dokter, kakeknya malah punya rumah sakit, ya. Itu kayak keponakan saya kebetulan ya. Kakeknya punya rumah sakit, dokter, Obgyn. Ayahnya Obgyn. Semuanya lulusan UI. Sehingga dia merasa seolah-olah dia kayaknya mesti masuk jadi dokter ya. Padahal nggak ada yang bilang bahwa kamu harus jadi dokter ya. Tapi dia merasa bahwa kayaknya ada harapan dari keluarga besar bahwa dia harus jadi dokter ya, gitu kira-kira. Ya, itu dia, environment determinants. Personal determinants, setiap individu kan punya kelebihan, punya kekuatan. Contoh, anak bungsu saya, dia jagonya karena dia cenderung agresif, jago di strategi, ya, di usia 7 tahun, 3-4 bulan main catur, dia langsung bisa ikut ke jurda, bisa ikut ke jurnas gitu. Padahal baru belajar catur 3-4 bulan karena punya profil, ada personal apa namanya? Determinannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan usia remaja. Yuk kita perhatikan di sini. Lihat slide terakhir saya. Usia remaja itu kan usia sekitar 0-14 jadi 12, jadi usia 11, 12 karena usia remaja sekarang tuh agak early. 9-11 itu udah usia remaja. Jadi tahap growth. Artinya tahap perkembangan konsep diri tadi, attitude, needs. Ya, jadi anak dilatih agar dia tahu, dia diharapkan dengan kecerdasan yang dia miliki, dengan apresiasi dari Anda atas kecerdasan tertentu yang dia miliki tadi, ya dia diharapkan masuk SMP apa, SMA apa nantinya, sehingga diharapkan punya cita-cita yang seperti apa. Makanya kalau jalan ke luar negeri jangan cuma jalan ke mall doang atau lihat-lihat park dan zoo-nya gitu atau shopping, juga jalan-jalan ke uni-uni terbaik dunia, ya. Lihat tokoh-tokoh di sana. Yang dapat hadiah Nobel Prize itu siapa? Ya Nobel Prize itu siapa-siapa aja dari uni mana. Kunjungi uninya. Nanti di usia 15-24 itu tahap eksplorasi, tahap trying out. Jadi anak yang nggak pernah nyoba-nyoba berbagai macam kelas, work experience, hobi yang menarik akan rugi sendiri. Karena di zaman sekarang, hobi Anda bisa jadi prestasi atau pencapaian atau achievement bagi anak, ya. Dan kemudian pencapaian tadi bisa menjadi tiket bagi anak untuk dapat scholarship maupun dapat masuk ke uni-uni terbaik, ya. Karena semua sekarang sedang melihat profil anak. Oke, mudah-mudahan dengan 5 skills ini, ya 5 kecakapan hidup ini, anak tahu bahwa dia punya cita-cita, dia nggak akan cepat-cepat pengen punya pacar dan melakukan seksual debut, dia tahu apa yang terbaik buat dirinya karena dia merasa dirinya berharga. Ada satu poin yang butuh Anda bawa pulang nanti, ya. Ini adalah message yang buat Anda, take home message buat Anda ya, kecakapan hidup
merupakan keterampilan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan kompetensi pada remaja, dan kita sebagai orang tua, sebagai society bagi remaja, ya butuh memberikan support agar mereka nanti terampil dalam life skills-nya, dalam kecakapan hidupnya. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu moderator kita, Dr. Randa Farida Rohaji MSI. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Vera. Bukan main, materi yang disampaikan sangat bermanfaat dengan penyampaian materi yang lugas, menarik, luar biasa, langsung menyentuh masalah yang ada pada remaja saat ini. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu cari posisi duduk yang lebih santai, karena banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Vera Uli. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat dan akan kita pertajam lagi dengan dialog interaktif dari ibu-ibu yang raise hand. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Yustitia, IID Jakarta Utara. Bagaimana mengatasi depresi pada remaja karena di zaman milenial ini banyak remaja yang egonya tinggi dan kebanyakan keras kepala, bila mana dinasehati orang tuanya dan selalu membantah atau tidak sependapat. Silakan Ibu. Pertanyaan yang betul-betul mewakili keadaan remaja saat ini, Ibu. Betul, mewakili sekali Ibu Farida ya. Betul. Anak egois, keras kepala, suka ngebantah. Ingat profil remaja yang tadi kita share di awal tadi? Ya, betul-betul mewakili usia remaja itu sebab ya keras kepalanya remaja, ngebantahnya, egonya, itu melambangkan apa sih sebetulnya? Melambangkan bahwa mereka sedang mengembangkan aspek ya keakuannya. Jadi ya kalau mereka punya pola-pola ini, kita bersyukur dulu nih, alhamdulillah ya, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa anaknya normal, bahwa dia sedang mengembangkan egonya, Bu. Ya, mampu membantah itu penting. Jadi yang penting nanti ada jangan bantah orang tua gitu kan, maksudnya mampu membantah dulu nih, sehingga ketika dia nggak setuju dengan pandangan tertentu, dia bisa katakan tidak sebentar ya. Nah, namun apa yang terjadi ketika anak kok sangat stubborn ya, dablek gitu diomongin gitu kan ya, sukanya ngebantah ortu. Jangan-jangan cara kita berbicara pada anak yang masih versi ketika anak masih usia 5 tahun pertama, atau versi waktu 6 hingga 12 tahun kemudian. Karena pada saat anak kita minta untuk, nak kamu mestinya A, mama kan udah bilang mestinya B atau C. Itu adalah pola-pola yang tepat untuk usia 5 tahun pertama dulu. Ketika anak gak mampu punya kontrol atas dirinya sendiri, sehingga dia mengharapkan kontrol dari luar, yakni dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Sehingga mereka butuh diatur kapan boleh, kapan tidak boleh. Kapan harus A, kapan harus B. Namun ketika remaja, mereka sudah punya mau, sehingga yang bisa kita lakukan cuma berbagi perspektif. Kita nggak bisa bilang lagi bahwa anak kamu jangan temenan sama si A dong. Kamu pilih-pilih dong, kamu mestinya begini dong. Ingat, pertemanan dipilih loh ya. Anak butuh picky, ya nggak cuma picky eater. Picky eater tuh bahaya. Picky dalam friendship, dalam pertemanan. Dia harus milih teman-teman yang dia jadikan teman dalam kehidupan. Nah, gimana cara menyampaikannya Mbak Vera? Lihat, kalau kita nggak terbiasa untuk ngobrol di level yang bersifat personal naratif atau yang lebih emosional pada anak, ya anak gak akan pernah mau dengar Anda sih, gak akan merasa dekat dengan Anda dan gak akan merasa dekat dengan orang tuanya, kira-kira begitu. Jadi ibarat kayak ngupas bawang gitu ya. Ngobrol dengan anak itu butuh selapis demi selapis seperti ini. Kalau anaknya gak terlanjur dekat, ya diomongin kayak apa juga dia gak bakal dengar. Jadi butuh di level yang intimate, di level sini. Yang di level ini, ya, cara deketin anak gimana Mbak Vera agar mereka nanti mau mendengarkan, enggak lewat instruksi, enggak lagi lewat perintah. Apalagi tuntutan, itu demanding namanya. Ya, enggak cocok untuk remaja. Enggak bisa lagi gaya cenderung otoriter atau cenderung one way ala 0-5 tahun dulu anaknya. Nah, kalau usia remaja, bantu dulu, ya. Paham dia bahwa diri kita paham enggak ya bahwa anak sudah cukup dekat nggak dengan kita relasinya?
bahwa kalau kita dekatan dengan anak, mereka menghindar atau tetap stay dekat. Kalau tetap stay dekat itu bagus, berarti anak masih dekat dengan ortunya. Lihat level obrolan. Kalau anak cuma ngebahas, hati-hati ya, coba sama-sama kita cermati ya. Anak cuma ngebahas hal-hal yang sifatnya faktual. Sebetulnya mereka nggak terlalu dekat dengan Anda. Karena hal yang faktual, tadi aku ke A, tadi aku ketemu si B, tadi aku main sama si C, itu faktual. Jadi dia nggak ngobrol apa-apa mendalam tentang dirinya sendiri. Itu masih kupasan kulit bawang paling luar. Yang lebih dalam yang mana? Ya, kalau anak mampu menyampaikan apa ya pendapatnya dia, apa opininya dia, itu lebih dalam sedikit relasinya. Jadi kalau Anda punya pendapat pun dia berkenan untuk paham. Di level yang lebih dalam apa? Ini yang levelnya betul-betul di level personal naratif. Di penghayatan anak tentang dirinya, perasaannya yang terdalam, untuk sampai ke level ini butuh relasi yang juga intimate mendalam. Nah, seberapa sering Anda mampu ada di dekat anak, dan anak nggak menunjukkan penolakan, makanya kita pakai trik. Triknya adalah, ya 2 minggu pertama Anda deketan aja dulu dengan anak. Kalau dia menunjukkan penolakan, mama sana deh. Jadi nggak usah ngomong apa-apa dulu, ngomong mesti nanti mesti gini, mesti begini, ya mama kasih masukannya begini-begini, nggak bisa. Ya deket aja dulu. Sampai kemudian anak mulai ngomong, ada apa sih ma? Enggak, mama cuma pengen deket kamu. That's all. Sampai akhirnya dia mulai buka omongan, baru kita boleh ngobrol lebih dalam. Ya, dia mulai masuk ke faktual, opini, hingga nanti di level yang lebih emosional. Baru Anda bisa ngegeser skema-skemanya dia dalam bentuk diskusi dua arah mendalam, ya obrolan-obrolan tentang value yang Anda rasa penting, jadi enggak lagi dalam bentuk instruksi. Oke, mudah-mudahan membantu ya Ibu Ibu Justisia ya. Terima kasih. Silakan Ibu Vera. Artinya kita harus perlu personal approach dan diskusi dengan remaja. Karena saya sendiri masih punya anak remaja dan ini pun saya alami, Bu Vera. Begitu susahnya. So, kita lanjut Bu Vera, kita lanjut. Terima kasih sekali jawabannya yang bukan main. Dari Dr. Herlena, IID Lampung Tengah. Bagaimana caranya kita mengontrol pergaulan anak-anak dengan pertemanan dunia mayanya? Karena dia punya privacy juga. Nah, ini juga mewakili Ibu. Saya ulangi, Bu. Bagaimana saya Jadi ulangi? memang sulit ya. Ini Iya, pertanyaan betul. kita semua loh. Karena Iya, mereka betul. bertemu dengan siapa-siapa di dunia maya, ini penting untuk dipahami karena ada banyak pelaku-pelaku kejahatan seksual yang melakukan upaya-upaya grooming kan ya. Jadi awal-awalnya ngedeketin baik-baik dulu, ya berusaha paham anak dulu. Padahal mereka adalah entah bapak-bapak usia berapa puluh tahun, entah aki-aki atau siapa gitu ya, predator seksual misalnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar paham ya kehidupan anak? Persis tadi yang seperti saya katakan, seberapa dekat kita dengan anak. Mampu nggak anak cerita tentang dirinya? Nah, sekali-sekali rekam deh obrolan di ruang keluarga Anda. Ini sering saya anjurkan kepada klien pakai video. Atau kalau punya CCTV itu bagus, apalagi kalau pakai suara. Tujuannya apa? Kita ingin paham. Jangan-jangan selama ini dalam relasi bersama anak, kita cenderung untuk judgmental, high critical, sehingga mereka cenderung tertutup ya terhadap anaknya. Ya gitu. Jadi kalau tertutup terhadap tertutup terhadap orang tuanya, maksud saya jadi kebalik. Ya, tertutup terhadap orang tuanya. Dampaknya apa? Kalau anak tertutup terhadap orang tuanya, ya kan tadi mereka menghindari penilaian, evaluasi, ya, menghindari komunikasi yang negatif. Jadi polanya menghindar. Dampaknya mereka ya cenderung untuk lebih banyak di kamar. Ingat, anak-anak yang preoccupied dengan dunia online biasanya memang punya problem secara offline. Ini yang perlu dicermati. Masalahnya apa ya? Jadi seringkali online itu adalah upaya anak untuk pelarian atas situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Yuk kita bantu, yuk paham apa ya masalah anak sehingga kok lebih suka berteman via online. Di mana kendalanya? Di mana kesulitan anak? Karena nggak semua anak handal secara sosial, nggak semua anak populer secara sosial, dan anak butuh didukung. Ya, bahwa it's okay loh untuk punya teman satu orang. Ya, yang penting
temannya real gitu. Pernah dia temui, kita kenal orang tuanya. Nah, jadi sering-seringlah sejak kecil ya bawa anak ketemu sepupunya, diajak play date dengan teman-teman Anda sehingga ketemu berbagai macam lingkar kehidupan pertemanan. Sehingga setidaknya anak punya teman dari teman-temannya Anda juga salah satunya. Ya, lebih mudah untuk Anda paham dan memiliki kontrol atau kendali atas anak-anak. Kalau sekarang udah terlanjur belum punya gimana Mbak Vera? Ayo kita bikin sekarang mumpung ada Ikatan Istri Dokter Indonesia ya. Ajak anaknya sekali-sekali kumpul bareng, play date bareng meskipun anaknya remaja, saling berkenalan sehingga Anda sadar. Anda bisa kontrol lingkungan kehidupan anak ya dengan cara-cara yang anak akui dan terima. Oke, nggak maksa gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Dokter Farida ya. Terima kasih Ibu Vera, bukan main. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rema Semiarti, IID Cabang Padang. Ibu Dr. Rima Semiarti. Izin bertanya Ibu Narsum, umur berapakah yang ideal mengajarkan tentang reproduksi ini kepada anak-anak kita, terutama yang menyangkut organ-organ seks, serta pemeliharaannya, pencegahan untuk tidak salah langkah. Karena pengaruh lingkungan terkadang sudah terlebih dahulu mengenalkannya. Silakan Ibu. Betul, setuju sekali. Pengaruh lingkungan kadang-kadang lebih besar gitu. Jadi kita buru-buru ngasih sarapan dulu buat anak di rumah agar anak nggak jajan sembarangan di luar. Oke? Apa sarapan yang kita bisa berikan? Pertanyaan Anda tadi betul-betul mewakili seluruh tahap dari pendidikan seksualitas sebetulnya. Ya, lihat. Kapan mengenalkan daerah-daerah yang private buat anak? Ya, daerah yang private buat anak bisa dikenalkan di usia 2-3 tahun bahkan. Jadi ketika anak mulai toilet training, ya, Anda sudah bisa menyebutkan pada anak bahwa nanti ini bisa disampaikan pada orang tua lainnya ya. Di usia 2-3 tahun saat mulai toilet training, anak sudah bisa dilatih untuk menyebutkan bahwa alat-alat kelaminnya, ya sesuai namanya tadi, adalah rahasia dan perlu dipelihara, hanya boleh dilihat oleh mama papa. Nah, caranya gimana ya biar anak punya pemahaman ini waktu umur 2-3 tahun? Ketika anak disentuh oleh orang tuanya untuk dibersihkan, untuk dicebokin ya. Orang tua menyebutkan, maaf ya, mama bersihkan boleh. Jadi ada kesepakatan dengan anak. Ketika anak bilangnya, oke, mama bersihkan, kita hitung sampai 5, oke, atau 10. Jadi kalau dia lagi pup, hitungnya sampai 10 ya. 1, 2, 3, sampai 10. Ya oke, sudah selesai. Anda minta izin, itu maksudnya. Ketika orang tua mainnya ngoprak-ngoprak anak yang langsung dipegang-pegang bagian-bagian yang sensitif, anak nggak tahu batas bahwa itu adalah wilayah yang sensitif. Jadi anak dari kecil sudah dilatih bahwa area itu sensitif. Caranya, kita izin, maaf ya, mama pegang alat kelamin kamu ya, kita sebutkan nama alat kelaminnya apa. Ya, nah kemudian dibersihkan. Ya dibantu anak untuk tahu bahwa itu areanya sangat penting, private. Bahkan Anda aja minta izin. Sehingga kelak kalau misalnya suster anaknya aja ya megang pantat anak sembarangan karena gemes, anak akan protes. Jangan dipegang pantatku. Karena dia tahu itu penting. Nanti di umur 3-5 tahun ya anak dilatih untuk ya menutupi area tersebut, yakni area-area yang ditutupi pada saat mandi. Untuk anak laki-laki dari pusat ke bawah, jadi pakai handuk. Jadi area yang ditutupi setelah selesai mandi pakai handuk, itulah area yang sensitif sebetulnya. Pusat ke bawah, untuk anak perempuan dari dada sini pakai handuknya. Jadi anak perempuan jangan pakai handuk sampai dari pusat ke bawah, jangan, tuh buat anak laki-laki. Dari sini. Nah, sehingga anak sadar bahwa area tersebut kalau dari keluar dari kamar mandi butuh ditutupin. Ditutupin ya biar nggak malu. Tapi jangan diginiin, wah kamu malu loh nanti kamu masuk neraka. Nggak usah. Anak malah tegang, takut, cemas. Nah, jadi di 5 tahun pertama anak sudah kuasai. Jadi mereka nggak akan sembarangan. Mereka tahu itu terbatas. Dan catatan yang penting dari saya adalah perbanyak sentuh anak Anda di 5 tahun pertama agar anak sadar mana yang bad touch, mana yang good touch. Ibarat ibu-ibu yang handal menentukan mana tas yang KW, mana tas yang original. Hanya ibu-ibu yang terbiasa beli tas original yang tahu mana tas KW. Yang nggak punya tas original nggak bakal mampu membedakan mana yang KW, mana yang original. Sama dengan sentuhan. Anak yang terbiasa dapat sentuhan yang hangat dan sayang di 5 tahun kehidupan pertamanya akan mampu membedakan mana good touch, mana bad touch.
Dia akan protes ketika ada sentuhan yang, karena nggak bisa diajarkan ini sentuhan sayang, ini bukan sayang. Karena kalau dari Anda itu sayang, orang lain tuh bukan. Itu hati-hati tuh grepe-grepe loh ya gitu. Nah jadi anak dilatih lewat sentuhan sayang. Ketika Anda sentuh dengan sayang, dia sadar. Ini sayang, ini cinta. Tapi kalau ada orang di luar sana yang melakukannya, itu grepe-grepe. Dia akan protes. Nah, itu latihannya. Jadi nanti kapan Mbak Vera ngelatih tentang organ reproduksi? Tenang, kita punya pelajaran sains, pelajaran IPA. Anak umur kelas 4 SD sudah belajar di IPA tentang tubuh manusia dan mulai merambah organ reproduksi di kelas 5, kelas 6. Jadi Anda terbantu sebetulnya, makanya nanti sambil diskusi pelajaran anak, sambil mengenalkan tentang organ-organ reproduksi. Namun orientasinya, basisnya masih di level tentang kesehatan, menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan reproduksi ini sebetulnya adalah isi atau konten dari pelajaran kelas 5-6 SD. Nanti di SMP anak baru mulai dilatih tentang ya, jadi organ reproduksi kan tadi udah. Bahwa nanti akan ada puberti itu di SD, kelas 5, kelas 6. Nanti di kelas SMP anak baru belajar tentang metode seksualitas yang aman. Namun mengajarkan anak metode seksualitas yang aman ini nggak boleh lompat ke sana langsung karena mereka pikir wah ada metodenya berarti boleh dong. Enggak, karena seks paling aman adalah seks yang dilakukan setelah pernikahan dengan partner yang tidak bergonta-ganti. Yang anak-anak butuh paham ini, ya. Jadi belajarnya dari pelajaran biologi tadi kita masuk lewat sana, kemudian kita banyak diskusi lewat nonton-nonton film. Ada banyak film tentang saya pernah jadi narasumber untuk anunya kok garis dua biru garis dua ya kalau nggak salah apa sih ya kalau boleh nanti disebutkan di kolom chat itu namanya tuh yang dibawakan oleh si siapa tuh waktu itu. Nah itu juga film yang baik untuk jadi bahan diskusi bersama anak ya tentang dampak dari aktivitas seksual di usia anak. Nah ini yang penting, mereka mesti paham konsekuensi alias dampaknya. Maka tadi cara kita ngelatih anak tentang konsekuensi. Ini dampaknya gini loh, nanti kalau nggak gini ganti begini loh. Nah itu rasanya cukup Bu sebetulnya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Bu Vera. Ibu masih ada, Ibu masih bisa menjawab ya Bu. Bukan main sangat dibutuhkan jawaban-jawaban Ibu. Baik. Ini dari Ibu Diah Himawati, cabang Malang. Ini cabang Malang. Bagaimana sikap kita selaku ibu jika kita mengetahui bahwa anak kita terjerumus pada pergaulan yang tidak betul? Dimarahi tentu bukan solusi yang baik. Silakan Bu Vera. Nah ini nih ya, ini yang paling penting nih. Apa tindakan kita, apa respons kita sebagai orang tua ketika anak terjebak dalam pergaulan yang mereka minum alkohol, mereka merokok, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya mereka bergabung dengan anak-anak yang suka berpesta tapi melibatkan seks bebas gitu kan ya. Ada loh anak-anak SMP tingkat akhir yang udah begini, udah banyak ya kan. Jadi gimana cara menyampaikan pada anak ya, apalagi kalau teman-temannya kok kayaknya punya orientasi seksual yang kayaknya kita duga menyimpang deh. Karena ini kenapa 3 laki-laki ini seneng banget kalau main ke rumah tapi mainnya kok di kamar ya. Ingat loh, ya mereka mainnya nggak berdua-berdua lagi, bertiga loh. Threesome mainnya. Ya jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Orang tua itu kalau melakukan larangan-larangan yang sangat tegas, anak makin menutup diri, makin menjauh, dan makin melakukan secara diam-diam. Jadi yang butuh kita lakukan adalah seperti yang saya lakukan di ruang praktek saya. Contoh, waktu dapat case berupa anak dengan orientasi seksual, homoseksual waktu itu ya. Dia bikin pengakuan, bikin statement bahwa dia gay. Nah, jadi ya si anak sudah sangat sensitif saat ketemu psikolog bahwa dia akan dilakukan sesuatu pada anak ini gitu kan ya. Enggak, ya. Kita enggak secara terang-terangan bikin larangan-larangan karena udah terlanjur anaknya udah terlanjur remaja. Jadi kita udah otoritas kita sebagai orang tua itu udah tinggal sepersekian saja gitu. Ya, kita nggak bisa main sangat keras karena mereka mainnya diem-diem nanti di belakang itu lebih mengerikan. Lebih baik kita rileks ya, bikin diri kita tenang dulu, bukan rileks dalam pengertian membolehkan, tidak. Tiap orang tua kan punya value. Saya sadar betul waktu itu value orang tuanya adalah mereka kebetulan betul-betul tidak mengizinkan adanya pola-pola orientasi seksual yang menyimpang. Ya iyalah secara biologi kan XYXX. Ya, secara biologi ada laki-laki perempuan tujuan seksualitas kan buat reproduksi secara biologis. Ya, kalau sama-sama XY gimana cara
Kalau sama-sama jenis kelamin sama, laki-laki sama laki-laki, gimana caranya gitu kan ya. Nah, tapi ini nggak bisa dilakukan begitu. Ya, kalau dilarang dia makin teguh dengan pendiriannya, semakin mutlak, absolut gitu, bahwa dia adalah gay. Akhirnya saya kasih perspektif dulu bahwa yang namanya seksualitas, nah jadi kita ngobrol. Ya, sejak kapan? Tertekan dong dia. Jadi bantu dipahami dulu. Lihat tahap-tahapnya ya. Bantu kita butuh membantu diri kita paham dulu status emosional anak ini. Apa yang dia rasakan sebetulnya? Ada nggak konflik-konflik batin yang dia rasakan? Nggak cuma konflik internal di dalam sini, juga konflik di luar sana. Baru kemudian kita pahami, ya, sejak kapan, apa yang dia dapatkan, apa rasa yang dia gitu ya, sampai kita paham. Nah, makanya namanya edukasi ini penting. Saya kenalkan yang namanya seksualitas itu sifatnya rahasia. Jadi nggak ada suami istri yang bilang bahwa tadi malam dia udah 5 kali sehari. Itu nggak ada. Itu sebab ketika orang punya orientasi seksual tuh nggak buat digaung-gaungkan keluar untuk bilang bahwa saya gay, hidup rainbow gitu. Enggak gitu. Itu rahasia. Dan ya bisa berubah seiring kehidupan. Ya, nggak absolut. Dia bisa dalam kontinum, bisa geser-geser kan kontinum. Heteroseksual, biseksual misalnya, sama kemudian homoseksual, jadi bi sama hetero, bisa dalam kontinum, bisa geser-geser. Itu dulu, jadi pelan-pelan kita ngobrol, ngerti dulu apa yang dia rasakan, apa kebutuhannya masuk dalam pergaulan seperti ini, apa yang fulfill di dia. Baru kemudian kita review, iya ya ada kendala dalam hidupnya. Ternyata oh dia menikmati relasi bersama laki-laki yang lebih dewasa. Nah kita pahami bagaimana relasi dia dengan ayahnya ya. Karena figur laki-laki kan dari bapak. Nah kalau aspeknya seksualitas, baik di laki-laki maupun perempuan, ayah ini sering sekali menjadi salah satu faktor trigger utama gitu ya, yang mengacu ke arah sini. Jadi ayahnya butuh dilibatkan, iya ya relasi dengan ayah dihayati negatif. Ya saya akhirnya bisa ketemu dengan ayahnya, bikin family counseling, bukan untuk mengubah orientasi seksualnya, bukan, kita nggak ke arah situ dulu, step by step. Karena yang mau dikenalkan kan, yang mau diubah love code-nya dulu, love code awalnya yang primer antara anak dengan ayah, anak dengan ibu. Kemudian bagaimana dia menghayati love code yang dewasa, relasi kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Jadi dua ini, dia ke ayah ibunya secara personal one on one, dia menghayati ayah dan ibunya. Yang ini dulu kita perbaiki. Karena kalau penghayatan love ini sehat, Anda nggak akan kemana-mana. Dia akan berpusat pada pengembangan diri. Salah satu klien saya, ya, sampai saat ini berhasil, dia ngembangin diri jadinya. Jadi membatasi relasi bersama teman-teman gay, itu sebuah keberhasilan sebetulnya, ya. Dan kemudian mulai berpusat pada pengembangan diri dan karir, dan bisnisnya. Jadi berkembang. Nah, sekarang malah mau nikah. Kan keren gitu. Itu yang saya bilang bahwa kita pelan-pelan untuk paham apa sih masalah sebenarnya, core isunya apa sih. Di luar kesannya dia main sama anak-anak terlarang gitu ya, yang berandal. Tapi ada kebutuhan di balik itu yang butuh kita pahami. Makanya kadang-kala kalau kita udah mentok nih sebagai orang tua, it's okay sesekali ke psikolog. Ya, psikolog klinis untuk paham. Ya, ada pendekatan dan psikoterapi yang bisa dilewati. Oke, mudah-mudahan menjawab. Masih ada dua pertanyaan lagi ya Bu Vera ya. Masih ada dua pertanyaan lagi. Ini kami persilahkan kepada Ibu Sutarti dari Jakarta Pusat. Ini mungkin kita interaktif Bu, karena raise hand jadi tidak ada di chat. Silakan Ibu Sutarti. Terima kasih Ibu Vera, terima kasih Ibu Purti, Ibu sekalian yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada pertanyaan Ibu. Tadi kan Ibu Vera menjelaskan bahwa ternyata ada baiknya jika remaja itu menunjukkan egonya. Nah, pertanyaan saya, egosentrisme itu sama nggak dengan narsisme? Apakah dapat berkurang atau hilang dengan bertambahnya usia? Lalu sehubungan dengan kecakapan hidup, orang tua itu kan harus menumbuhkan self-awareness kepada remajanya gitu ya Bu ya. Jadi seorang ibu itu harus memberikan kesadaran kepada remajanya untuk menerima kelebihan dan kekurangan dirinya secara pribadi, sebagai pribadi. Lalu bagaimana cara seorang ibu atau nenek memberikan kesadaran kepada remaja putra atau putri tentang keikhlasan untuk menerima secara ikhlas
supaya tidak minder akan kekurangan di dalam keluarganya. Misalnya secara ekonomi, atau orang tua tunggal, dan sebagainya. Itu aja, Bu. Makasih. Baik Ibu, terima kasih Bu Sutarti. Ini langsung saja Bu Farida ya. Ya, silakan Bu, silakan. Nah, jadi pertanyaannya ada dua tadi. Egosentrisme versus narsisisme sama enggak? Narsisisme ini adalah pola-pola saat individu menghayati bahwa dirinya hebat, besar ya. Setiap manusia sebetulnya punya aspek narsisisme. Itu sebab semua manusia suka selfie. Bahkan pada saat lagi ngezoom saja, kebanyakan manusia ngelihat dirinya sendiri. Itu adalah pola-pola narsisisme. Ya, dengan narsisisme lah sebetulnya individu melindungi dirinya. Jadi orang nggak bunuh diri karena dia narsis, dia menyayangi dirinya, dia cinta sama dirinya. Namun bedakan narsisisme dengan narsisisme disorder, gangguan narsis. Saat individu menghayati bahwa seolah-olah dia yang paling hebat, paling besar dalam perbandingan ke orang lain. Jadi nanti aspeknya di sana. Karena orang yang normal dia nggak akan bandingin begini. Oh, si itu pasti karena dia nggak pinter, dia nggak anu. Enggak, itu nggak normal ya. Menjatuhkan orang lain, ya. Kemudian knockdown mereka, merendahkan orang lain untuk menghayati bahwa kita lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik. Itu adalah narsisisme, ya, disorder. Jadi ngarahnya udah kegangguan. Sehingga dampaknya adalah selalu mengecilkan orang lain, nggak mampu menghargai orang lain, empatinya bahkan hilang. Jadi masuk gangguan kepribadian nanti. Karena aspek empati, self identity-nya, cara dia menghayati identitas dirinya, itu nggak tepat gitu. Cara dia membangun relasi dengan orang lain jadi nggak tepat. Karena dia mau dianggap paling penting, paling hebat gitu. Itu narsisisme. Nah, ya, yang udah mengarah pada disorder. Kalau narsis saja sih tiap orang juga narsis, ya kan? Menghargai dirinya, mencintai dirinya dalam cara-cara yang wajar, yang adequate. Nah, kalau egocentrism itu apa ya? Egosentrisme pada saat individu cara menghayati, cara memersepsi tentang dunia dan dirinya itu berpusat ke dirinya sendiri. Persis pada saat usia 2-3 tahun itu ada self-center ya. Anak berpusat pada dirinya seolah-olah yang ada adanya dirinya sama lingkungan dan dirinya yang utama. Jadi kalau anak kecil umur 2-3 tahun, umur 3-4 tahun deh ya, masih narsisisme tuh. Jadi bukan narsisisme, masih egosentris maksud saya. Masih egosentris. Kenapa? Karena anak umur 4 tahun misalnya. Kita beliin papa kado yuk. Papa kayaknya dikasih kado apa ya untuk ulang tahunnya? Kita beliin boneka Barbie aja yuk gitu. Karena buat anak, ayahnya tentu akan menyukai hal yang dia sukai. Jadi masih self-centered, egosentris ya. Nah, kalau egosentrisme pada anak remaja, kebetulan di usia remaja betul tadi Bu Sutarti. Di usia remaja ada egosentrisme lagi nih, muncul lagi nih ya. Saat remaja menghayati seolah-olah dia pusat dari semesta, pusat dari segalanya gitu. Jadi pengambilan keputusannya berpusat sama diri sendiri. Dia nggak ngerti mamanya pusing tuh ya, nungguin dia pulang jam 10 belum pulang. Anak remaja tuh sukar punya untuk berempati ya, untuk melihat dari perspektif orang lain ya. Jadi nanti kaitannya ke empati juga ya. Untuk melihat dari perspektif orang lain bahwa orang lain kesulitan loh nungguin gitu misalnya. Nggak punya tuh dia. Jadi beda konteks. Egosentrisme dia cenderung untuk berpusat ke diri, kalau narsisisme dia mencintai dirinya. Ya, namun orang yang narsisisme memang cenderung untuk egosentris, ya kan? Karena dia berpusat penghayatan atau pemahaman bahwa dirinya tuh paling oke, ya, dirinya paling hebat. Jadi berpusat cenderung dia egosentris. Nah, orang-orang yang masih egosentris bukan usianya lagi, ini immature, ya, masuk kategori orang-orang yang nggak matang, nggak dewasa. Karena nggak mampu untuk melihat dari perspektif orang lain, bahwa orang lain juga punya kebutuhan loh, orang lain juga kesel loh, gitu, orang lain juga bisa marah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tentang self-awareness. Self-awareness ini, ya, gimana cara ditumbuhkan agar anak punya keikhlasan atas weakness-nya, kelemahan-kelemahannya. Terutama saat menghayati bahwa keluarganya disfungsional misalnya, bahwa keluarganya nggak sesempurna keluarga orang lain. Itu sebab sejak kecil anak butuh dilatih bahwa mereka cukup untuk dicintai. Nah, ini dia. Dia love. Jadi I am-nya, lihat ya, I am, I have, I can. Ini teknik untuk membangun resiliensi pada anak. Waktu kecil dia butuh punya penghayatan I am loved by my mother. Ya, I am belong to my family, bahwa dia belong.
Dia bagian dari keluarganya, mereka suka kumpul sama-sama, suka cerita bareng-bareng, makannya bareng, mau bobo kumpul bareng sebelum nanti masing-masing bobo di kamarnya. Ya, anak dicintai tanpa syarat itu dia I am-nya terbentuk positif. Sehingga dia lebih mudah untuk berpusat pada aspek positif di dirinya, I am. Ketika I am ini positif, mudah buat anak merasa bahwa I have, karena aku punya mama yang baik, mama yang sayang aku, keluarga yang sayang aku, I have-nya baik. Jadi dia punya aku mudah aku punya teman-teman yang baik. Ya, nanti berikutnya ini yang paling penting I can do it. Aku bisa bikin pertemanan, aku bisa bikin project ini dengan baik misalnya kalau mereka lagi bikin proyek di kelasnya. Jadi I can ini baru terbentuk kalau yang dua ini juga positif. Apa yang butuh kita lakukan? Jadi penghayatan I am ini yang kita bentuk dari awal. Agar anak mudah menghayati dirinya positif. Nggak berpusat pada yang negatif-negatif aja bahwa keluarganya A, keluarganya B. Masih mending punya keluarga kan? Gitu kira-kira. Jadi dilatih untuk what went right. Jadi pesan saya terakhir nih untuk semua ibu-ibu di hari ibu ini. Ya kadang-kadang kan beban jadi ibu tuh berat, ya kan? Semua rasanya roles itu dimainkan oleh ibu kalau di Asia seperti kita. Kadangkala ketika Anda sangat low, ya ini juga bisa diberikan pada anak, what went right? Daripada mikirin apa yang salah, apa yang nggak benar, apa yang butuh dikritik, what went right? Bahwa hari ini acara berjalan dengan baik, semuanya kece-kece, tertib, on time, ya semuanya pada pakai virtual background. Jadi aspek-aspek yang negatif nggak keluar karena semuanya keren. Moderatornya asik, MC-nya kece, semuanya tepat ya, sesuai dengan lihat kerennya gitu. Yang terakhir, what is your strength point? Nah ini yang kita sering ungkapkan pada anak, apa kekuatan kamu? Nah, lihat kamu hebat loh di matematika. Memang dia lemah, tulisannya jelek, nggak bisa bahasa, nggak bisa ngafal nggak apa-apa, kamu jago di matematika. Jadi kita nggak usah bahas yang lemahnya. Biarkan lemahnya itu jadi bagian untuk introspeksi bahwa dia nggak sempurna. Itu sebab kita masih butuh belajar loh ya gitu. Namun dia jago di A, dia handal di B, dia nggak usah dibahas bahwa dia nggak cantik, dia kurang populer, nggak usah. Karena cantik itu mesti tinggi, mesti itu standar luar. Kamu menyenangkan, semua orang sayang sama kamu sensitif gitu-gitu ya. Jadi iya, ketika kita sering menggaungkan yang dua ini, tiba-tiba rasanya kehidupan kita lebih baik. Sama seperti ibu-ibu, ya. Bahwa suami tetap pulang kan, work and right, suami masih pulang ke rumah, yes. Tiap bulan masih ngasih bulanan dan nggak pernah terlambat, iya. Masih nanyain anak-anaknya, masih. Iya, semuanya went right. Pernikahan masih berlangsung, iya. Ya, nanti gak ada gosip kiri kanan Mbak Vera. No. Semuanya masih berjalan. Oke. Apa strength point Anda? Apa strength point pasangan Anda? Pasangan bisa ngasih kesejahteraan yang lebih orang kebanyakan misalnya, atau pasangan masih ingat hari jadi gitu, something yang good point loh gitu. Nah, apa good point dalam kehidupan Anda? Bersama pasangan, bersama anak. Ingat itu dan bantu anak juga punya penghayatan seperti ini. Ini namanya positive approach, ya. Try atau latihan untuk learn, untuk to see from the bright side. Jadi cara berpikir yang positif. Mudah-mudahan membantu ya Bu ya. Ya silakan. Terima kasih Bu Sutarti. Terima kasih juga kepada Ibu Farida. Satu lagi ya Bu Vera. Oke, baik. Kata-kata kita positive approach, cinta tanpa syarat. Betul ya Bu Vera? Iya. Buat anak saya juga Bu. Iya betul. Selanjutnya kita persilahkan Ibu Sita dari cabang Rembang. Terakhir ya Bu. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera, boleh diinformasikan ke kami, kami selaku ibu ya, itu bagaimana kami ini bisa mengetahui ciri-ciri anak yang memiliki penyimpangan seks, baik itu homoseksual ataupun lesbian. Nah, terutama yang di homoseksual, karena homoseksual ini kan ada yang berperan sebagai perempuan. Kalau yang berperan sebagai perempuan kita akan mudah melihatnya, betul ya Bu Vera? Nggak selalu Bu, nggak selalu mudah, nggak selalu mudah. Ada yang nggak kelihatan. Nah ini bagaimana kita mengetahui atau mewaspadai anak-anak kita supaya tidak terjerumus, atau kita sudah mengetahui dari awal ciri-ciri dari penyimpangan seks ini pada anak-anak.
Oke. Sekian Bu Vera, terima kasih. Terima kasih Bu Sita, ini concern kita sama-sama loh ya sekarang. Karena sedang banyak-banyaknya gerakan-gerakan yang mendorong gerakan rainbow ini gitu ya. Nah, Betul. rainbow maksud saya ya. Jadi gini, apa cirinya? Tentu kalau ciri secara fisik seringkali nggak kelihatan sebetulnya. Meskipun kalau udah parah banget, tadi ada cara berjalan yang kalau anak-anak remaja suka bilang jalannya ngondek gitu kan ya. Bukan itu. Jadi kalau kita mau cermati, kalau kita lihat dari riwayat di komputernya, kadangkala sudah ada video-video porno tentang relasi seksual sejenis. Itu berarti udah terlambat. Jadi kalau udah tahu ini udah terlambat, berarti sudah. Ya, kemudian anak cenderung punya pertemanan yang rahasia atau cenderung menutup diri, lebih banyak di kamar. Ini kalau dari review pasien-pasien saya ya saya reviewin ya. Kemudian kalau main ke rumah teman atau di rumah Anda ya dengan teman sejenisnya ini, mereka selalu di kamar. Dah, curiga tuh. Mau berdua, mau bertiga, mendingan curiga dulu deh. Mendingan kalau kayak gitu nggak ada TV di kamar anak, nggak ada games di kamar anak, nggak ada komputer di kamar anak, bikin di ruang tengah semua. Jadi nggak ada alasan untuk ngerjain tugas mah di kamar, nggak ada. Adanya di ruang tengah. Udah digeser ke sana semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda review pertemanannya, iya kok teman-temannya kok tipe-tipenya ada yang cara ngomongnya ya tertentu ya, Anda udah jeli. Tapi kalau 3 ini terjadi sebetulnya udah terlambat. Jadi gimana cara antisipasi? Nah, saya ngajarin cara antisipasi aja yuk. Jadi sebetulnya meskipun banyak literatur kalau dipelajari, saya udah pelajari ini sampai banyak buku, literatur dan segala macam yang saya pelajari, tapi buku-buku kita kan acuannya bule. Nggak boleh jadi acuan lagi kadang-kadang untuk yang satu ini. Ya. Karena jangankan sana ya DSM kita aja, DSM 5, DSM 4TR, DSM 5 udah nggak masukin ke dalam gangguan, ya kan? DSM 3 dulu yang masuk, ya kan? Nah, jadi padahal ini sesuatu. Sementara film-film, humor-humor yang mereka sisipkan tentang orientasi seksual sejenis. Seolah-olah itu lucu, bahwa ibu perinya itu adalah ibu peri yang homoseks gitu ya, dengan gaya-gaya yang terlalu ke perempuanan pada dia laki-laki. Itu kan nggak tepat. Ketika dijadikan humor atau candaan, tiba-tiba ambang toleransi kita tentang isu ini jadinya lebih besar. Nggak boleh dibercandain. Ya, nggak boleh masukin dalam film. Makanya cermati film-filmnya dulu. Nah, jadi apa antisipasinya Mbak Vera? Yang pertama adalah relasi orang tua dan anak. Ayah ya butuh masuk di 5 tahun pertama kehidupan anak laki-laki maupun anak perempuan ya. Di anak laki-laki, figur ayah penting sekali agar anak punya penghayatan bahwa dia cukup dicintai oleh ayahnya. Ya, bahwa dia punya relasi yang positif dengan ayahnya. Sehingga dia nggak craving for, nggak berharap atas sentuhan dari ayah, perhatian dari ayah, kasih sayang dari ayah. Ada banyak kasus-kasus yang saya tangani ya tentang homoseksual. Kebetulan saya nangani itu puluhan ada Bu ya. Review saya tentang SOAP mereka, terutama tentang background family-nya, semuanya punya penghayatan negatif tentang kehadiran ayah. Jadi kalau treatment saya selalu dalam basisnya adalah family therapy. Saya libatkan kembali ayah untuk mulai getting close dengan anak laki-lakinya. Lewat kegiatan kalau anak remaja berarti sport bareng sama bapaknya. Golf bareng lah, sepedaan bareng. Ya, kalau bisa tiap hari diantar bareng oleh Pak suami agar punya relasi yang lebih positif tentang ayahnya sehingga dia tidak menghayati saat tiba-tiba punya relasi yang dekat dengan guru olahraga atau pelatih boxingnya atau teman kakak kelas yang saat mereka lagi deket di organisasi, kemudian terjadi sentuhan, dia nggak menghayati itu sebagai sentuhan yang, wah ini sentuhan yang kayak yang dia sukai, sentuhan sayang, cinta, dan ingat kalau udah remaja, fantasi seksual kan udah mulai aktif. Secara kognitif kan udah aktif nih fantasi seksual. Sehingga dia bayangkan sebagai aktivitas seksual. Jadi dia pikir dia punya gairah seksual terkait sentuhan tadi, padahal itu sentuhan relationship pertemanan. Nah, ini yang anak butuh belajar gitu. Belajar dari mana? Keterlibatan ayah. Termasuk pada case perempuan. Case-case yang saya tangani tentang anak-anak yang lesbian, juga punya relasi yang negatif tentang ayahnya. Jadi dia merasa ditolak oleh ayah itu banyak banget. Ya.
Jadi saya selalu bikin meskipun di teori tetap merasa bahwa ini ada aspek biologis, ya tapi kan kita mesti pertanyakan, area bagian otak yang shrinking di sekitar hypothalamus lebih mengecilnya karena seksualitas yang Sama homoseksual, Mbak jawabannya sudah. ataukah dari awal memang secara seksual sudah bahwa dari awal area otak tersebut sudah kecil, itu kan nggak pernah terjawab karena kan riset kan lihatnya apa yang udah jadi, apa yang udah ada di kelompok-kelompok homoseksual, dilihat bagian area otaknya di area tertentu mengecil ya gitu. Jadi mengecilnya karena dari awal memang lebih kecil, ataukah mengecil karena plasticity otak kan high ya, sehingga pola-pola perilaku tersebut mengecilkan area tadi. Nah ini yang nggak dipahami. Makanya kalau saya selalu berpulang pada pola keluarga. Libatkan ayah dan upayakan seburuk apapun relasi Anda dengan pasangan, para ibu, jangan pernah di depan anak betul-betul nunjukin banget bahwa Anda orang yang terzolimi, dan relasi Anda dengan suami sangat buruk. Anak belajarnya mengkodekannya negatif tentang love code yang adult, yang usia yang dewasa, punya penghayatan cinta dewasa di anaknya jadi rusak. Ya, jadi relasi anak ke ayahnya pasti positif, anak ke ibunya butuh positif, dia lihat ayah ibunya juga butuh positif. Ini cara antisipasi agar anak secure secara seksual, secara love. Jadi nanti love, seks sama gender dan sexuality itu semuanya terkait. Awalnya dari basic love-nya dulu, yang primer. Bahasa cinta yang primer ini terpenuhi secara positif. Kemudian anak melihat model peran gender yang tepat dari ayahnya. Jadi ayahnya maskulin, ibunya feminin. Jadi nggak semua ibunya jadi maskulin gitu. Ibunya benerin genteng, jangan ganti lampu, yang nyetirin semua ibunya, ayahnya nggak muncul. Anak laki-laki gagal punya penghayatan gender maskulin gitu. Karena nggak bisa dilatih via buku. Pakai ceramah nggak bisa. Anak ngelihat dan terlibat langsung dengan ayahnya. Jadi talk like a man itu dia ngerti how to be a man dari ayahnya. How to be a gentleman dari ibunya, gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Tadi saya sudah, terima kasih Bu Vera. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ini pertanyaan terakhir, tapi saya barusan dapat telepon dari panitia. Satu lagi, satu lagi dari Ibu Marta Paulina. Bagaimana menolong anak yang pernah mengalami situasi pernah dimarahi oleh ayahnya dan hal ini tidak bisa dilupakan hingga dia dewasa. Bahkan saat menceritakan kembali kisah itu, dia masih selalu menangis. Terima kasih. Iya ya, jadi sudah ada trauma, sudah ada psychological pain istilahnya. Anak butuh dibantu paham, ya, apa sumber. Jadi kadangkala anak-anak kan taunya cuma benci, ya, dia dendam, dia sakit hati. Ini adalah mekanisme emosi yang sudah beberapa level di atas emosi sesungguhnya. Apa emosi sesungguhnya yang dirasakan anak? Ya, kalau tadi sakit hati, dendam, benci gitu, itu akarnya dari mana ya? Akarnya adalah emosi marah atau sedih. Apa yang sesungguhnya dirasakan anak butuh kita elaborate kembali, butuh kita perdalam kembali. Apa yang dirasakan untuk kemudian kita cermati bagian mana yang bikin marah, bagian mana dari pernyataan ayahnya yang bikin sedih. Karena seringkali respons kita menjadi sangat high karena pernyataan ayah tadi pada saat marah, ya, ibarat merupakan upaya menekan emotional button pada anak yang memicu aspek-aspek terpenting dan paling dasar ya di emosi anak sehingga marahnya meledaknya sangat high ya. Jadi kejadiannya di umur berapa? What was happen? Apa yang dirasakan? Kalau what was happen itu kalimat yang nggak boleh ditanyakan pada anak kembali karena seolah-olah mengulang kejadian dari versi subjektif experience-nya anak yang nggak tepat, ya diulang dalam cara-cara yang dalam emotional memory yang nggak tepat di amigdalanya ya, sehingga dia sebetulnya tidak paham apa yang dirasakan. Jadi kalau kita punya kenangan yang buruk tentang ayah pada saat dulu bertengkar dengan ayah, sebetulnya memori yang rasional tentang kejadian seringkali dia nggak terlalu ingat detail. Karena ya amigdalanya dia yang menyimpan emotional memory di sana, muatan-muatan emosi, pusat dari emotional memory, ya sudah mengedepankan emosinya. Jadi yang diingat emosinya sebetulnya.
Jadi yang mau kita elaborasi adalah emosinya. Apa yang bikin dia marah? Apa responsnya saat itu? Ya, apa yang paling bikin dia sedih? Nah, biasanya nanti Bu ternyata relate dengan perasaan dipermalukan, jadi ashamed atau embarrassed, atau tadi self blame, lagi disalahkan. Nah, dua ini yang paling menyakitkan buat anak untuk ke dirinya sendiri. Nah, kalau sulit untuk ngebongkar ini, memang mesti ke psikolog, ya. Ada tekniknya, ada psikoterapi untuk membenahi psychological pain seperti ini. Saya sering banget dapat case-case kayak gini. Jadi ngerti core isunya dulu, core emotionnya dulu. Yang paling sering adalah di self-conscious emotion di level usia 4 tahunan, terbentuknya ini, si self-embarrassment, ashamed tadi, ashamed dan embarrassment, embarrassing dan ashamed, sama self-blaming. Ini nih yang dua core yang bikin orang sangat terkenang-kenang, emosi negatifnya tuh agak sulit dihilangkan, agak sulit untuk dibenahi. Nah, kita main di sini. Ya, bagian mana sebetulnya dari pernyataan ayah yang menyakitkan buat dia. Jadi masuknya di level personal naratif yang tadi saya katakan. Yang tadi kayak begini. Jadi nggak bisa nanya di level-level fakta atau opini anak tentang apa, tentang ayahnya, no. Kita mesti ngerti apa yang bikin dia marah, dibahas tentang itu. Contoh, saya kasih gambaran aja ya. Tapi ini contohnya pada kasus istri deh. Salah satu klien saya marah banget. Ya sangat marah, semua orang marah sih ketika suaminya selingkuh atau infidel, tidak setia. Semua pasti marah. Tapi ini benar-benar marah, sakit hati, benci banget dia bilang. Ya benci sebenci-bencinya. Nggak bisa dibakarin, itu kejadiannya udah 2 tahun yang lalu padahal. Ketika ditelusuri, ternyata suaminya selingkuh dengan sekretaris di kantor yang mereka bangun dari awal. Kemudian kantornya besar. Kemudian si istri memutuskan berhenti dari kantor karena mau fokus ke anak dan keluarga. Nah, suami selingkuh sama sekretaris di mana seluruh kantor itu tahu, semua pegawai mereka tahu, cuma dia satu-satunya yang nggak paham dan buat itu sangat memalukan. Jadi emosi yang muncul sebetulnya bukan marah tapi malu, ashamed, embarrassing, ya. Nah, ketika saya review kembali ternyata masa kecil klien saya ya syarat dengan ada kejadian yang sangat traumatik yang berkaitan dengan malu dan dipermalukan. Sehingga rasa malu itu adalah kayak emotional button buat emosi secara umum milik klien saya. Ketika kita bantu dia paham ya ternyata rasa malu yang dia miliki itu nggak melulu due to her husband behavior, tapi dari kecil dia udah punya emosi tersebut yang siap untuk tampil keluar dalam bentuk yang sangat ekstrim dan intens. Jadi kita benahi malunya jadinya. Gitu. Bukan tentang sekedar suami, karena suami udah hentikan, tapi kan dia masih benci, masih marah. Jadi nggak bisa gitu kan. Kita benahi malunya, gitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bu Vera. Alhamdulillah ibu-ibu diskusi yang sangat menarik dari beberapa pertanyaan di kolom chat dan raise hand yang ibu-ibu ajukan. Apresiasi kita kepada Ibu Vera. Bagi ibu-ibu yang masih ingin kenal dan ingin tahu lebih dalam tentang Ibu Vera, bisa buka Instagram beliau, verauli.id. Di situ ada psikologi anak, remaja, dan keluarga. Dan saya salah satu penggemar Ibu, dan tetap setia. Follow-followan Ibu Farida. Ya, terima kasih Bu Vera. Mungkin ada closing statement Ibu Vera? Iya, jadi ya kunci dari anak cakap ya punya kecakapan hidup, punya keterampilan kecakapan hidup yang baik ya dimulai dari keluarga, khususnya ibu. Selamat Hari Ibu buat seluruh perempuan yang hadir pagi ini. Oke, awalnya dari kita kok. Terima kasih Bu Vera. Harapan kita bersama setelah mengikuti webinar ini, dua pemahaman yang membantu remaja agar tetap sehat, yaitu ibu-ibu IID memahami dan menguasai apa itu pengetahuan tentang kesehatan remaja. Mungkin kesehatan reproduksi remaja yang pendekatannya melalui medis. Kedua, ibu-ibu IID memahami dan menguasai ilmu kecakapan hidup yang dimulai dari self-awareness, komunikasi, pengambilan keputusan, nilai-nilai kehidupan, tujuan perencanaan karir, dan lain sebagainya. Akhirnya, sangat diharapkan peran aktif ibu-ibu IID se-Indonesia. Kebersamaan dalam keluarga besar IID
akan meningkatkan peran dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Peran IID menyediakan informasi dan mengembangkan skill karena remaja masih dalam tahap perkembangan, mengadvokasi dan mendukung dan mendorong kebijakan untuk penyediaan lingkungan yang aman dan suportif, memberikan dan menyediakan akses layanan kesehatan dan konseling. Remaja sangat membutuhkan jaring pengaman. Aksi yang dapat dilakukan oleh IID, 1. Mengembangkan saluran sosial media dengan konten kesehatan reproduksi remaja. Tadi juga sudah kita ada video sesudah sambutan dari Ibu KU kita. Kedua, mengadakan kegiatan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Ketiga, menjembatani guru dan orang tua dalam mengembangkan pendidikan seksual dan reproduksi komprehensif yang responsif terhadap budaya, agama, dan nilai-nilai keluarga. Ketiga, mengadakan workshop edukasi pada kader posyandu yang kita miliki, membentuk grup diskusi, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, selanjutnya kami ingatkan bagi ibu-ibu ketua cabang dan pengurus cabang IID se-Indonesia, tanggal 5 dan tanggal 12 Januari, kembali kita webinar dengan Ibu Vera, dan ini diperuntukkan bagi guru-guru SMA dan SMP dan SMA yang dipilih dan ditunjuk oleh cabang masing-masing. Setiap cabang 5 peserta. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada host kita pagi. Bu Ida, maaf tolong sampaikan mungkin kapasitas bisa 500. Terima kasih. Kapasitas 500, jadi satu cabang 5. Mungkin nanti cabang yang besar akan kita japri lagi. Oke. Jadi sementara seperti itu. Iya. Nanti Baiklah. akan dijapri oleh ketua panitia. Sekian. Silakan Bu Rani. Baiklah hadirin sekalian ibu-ibu, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Faridah Rohaji selaku moderator yang begitu lantang pada hari ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada Ibu Vera Uli sebagai narasumber pembicara yang handal. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mohon kepada hadirin untuk mengangkat jempol bersama-sama untuk narasumber dan moderator kita. Setelah kita ikuti bersama acara demi acara webinar yang diselenggarakan oleh PBID. Semoga apa yang telah kita sama-sama dengarkan dari narasumber dan banyak manfaatnya dan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan untuk kita semua. Akhirul kata, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kelancaran serta kerjasama yang baik di antara kita semua. Dan atas nama pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta perhatiannya untuk hadir dalam acara hari ini. Dan apabila dirasakan ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyajian acara hari ini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.